Oke, nah terima kasih. Selamat datang di bincang-bincang sore kali ini. Berkesempatan bintang tamu kita Pak Toto atau Pak Bambang, Wakil Bupati Grobogan, dan ada Mas Umar sebagai pemuda. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana strategi penanganan permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di Grobogan, baik yang telah dilakukan ataupun mungkin kedepannya akan seperti apa gitu. Nanti kita beri waktu untuk perkenalan Pak Bambang dan sekalian membuka dulu ya sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti kita membahas tentang HIV/AIDS, kemudian stunting dan lain-lain. Kita sudah nerima juga pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang masuk melalui direct message atau inbox. Kita sudah data ada beberapa pertanyaan. Nah, kemudian monggo Pak Bambang silahkan memberikan pengantar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh pendengar, pemirsa yang berbahagia. Jadi saya Dr. Haji Bambang Pujianto, Magister Kesehatan, Wakil Bupati Grobogan pada sore hari ini bersama Mas Wahyu dan Mas Umar ini akan bincang-bincang mengenai kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Grobogan. Silakan Mas Wahyu, apa yang kira-kira mau ditanyakan kepada saya? Kita sharing ya. Saya kira mungkin permasalahan-permasalahan itu sebetulnya kan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan yang mana membantu pimpinan daerah dalam bidang kesehatan. Meskipun demikian juga tentunya harus dibantu seluruh OPD juga seluruh masyarakat. Silakan Mas Wahyu, apa yang disampaikan? Terima kasih Pak Bambang. Yang pertanyaan pertama ini terkait stunting. Kasus stunting di Jawa Tengah itu kan kita termasuk kabupaten yang tertinggi gitu ya. Nomor sekian saya lupa datanya, tapi termasuk yang tertinggi, nomor 2 atau nomor 3 begitu. Nah, kemudian untuk strategi apa yang dilakukan pemerintah selama ini Pak untuk menanganinya? Atau mungkin ke depan juga akan melakukan apa gitu di masa mendatang? Monggo Pak Bang. Terima kasih Mas Wahyu. Mungkin non sewu ya, mohon maaf saya koreksi. Jadi gini, untuk kasus stunting yang ada di Kabupaten Grobogan itu pada tahun 2020 Grobogan itu kasus stunting sebesar kurang lebih 29%. Kemudian untuk tahun 2020 tahun 2020 itu kurang lebih 29,sekian%. Selanjutnya pada tahun 2021 turun menjadi 9,5%. 9,5% ini Grobogan justru angka yang paling rendah se-Jawa Tengah, bahkan angka yang paling rendah seluruh Indonesia. Nah, namun demikian untuk kasus stunting berdasarkan SSGI ini ya, patokan kita adalah Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI. Jadi pada tahun 2022 naik lagi menjadi 19,3%. Lah, untuk urutan se-Jawa Tengah pada tahun 2022 itu kurang lebih di pertengahan ya, di angka-angka 14 atau 15, saya agak lupa, mohon maaf. Kemudian untuk tahun 2023 ini kita memang belum mendapat ini ya, belum mendapat angka yang pasti. Nah, begini ya, kami sampaikan kepada para pendengar bahwa kasus stunting yang berdasarkan SSGI ini memang kadang-kadang kita ini harus meng-cross check lagi ya. Karena kita punya penimbangan serentak ya. Dalam penimbangan serentak
itu angkanya mungkin sekitar 8% ya. Jadi kita sudah ngitung angka 8% itu by name by address. Jadi gini maksud saya, angka tahun 2023 yang 19,3% ini kalau dihitung by name by address itu mestinya kurang lebih 19.000, karena bayi yang ada di gerobokan itu kurang lebih 100.000 lebih sedikit. Jadi kalau 19,3% itu mestinya harus 19.300 bayi stunting. Namun hasil daripada penimbangan serentak itu kurang lebih hanya sekitar 8.000 itu ya, sekitar 8.000 anak yang kita punya by name by address-nya, sehingga itu yang akhirnya kita intervensi. Nah, intervensi ini, penanganan kasus stunting ini memang sudah dilaksanakan dengan berbagai macam cara ya, baik oleh OPD yang menangani yaitu Dinas Kesehatan, dibantu rumah sakit, juga dibantu oleh OPD terkait. Nah, dari Dinas Kesehatan itu juga ada anggaran ya dari pusat untuk penanganan stunting, diantaranya adalah pemberian makanan bergizi atau makanan tambahan. Nah, dari pemerintah kabupaten sebetulnya kita sudah mengupayakan ya. Jadi kita bekerja sama dengan BP3AKB, dengan seluruh stakeholder, dengan masyarakat, dengan BUMN, BUMD maupun perusahaan-perusahaan yang ada di gerobokan ya. Kita buka rekening. Jadi rekening itu menampung dana dari masyarakat tadi untuk intervensi stunting, dan masyarakat pun boleh kalau mau langsung menangani, datanya minta kita ya. Nah, dalam hal ini di PKK ya. Jadi PKK itu ada data by name by address. Silahkan katakanlah umpama PT Pungkok mau ngambil peran, saya akan intervensi sekian anak stunting, silahkan kita ini langsung namanya intervensi langsung. Kalau yang tidak langsung, anggaran itu masuk PKK langsung didistribusi ke desa. Jadi nanti yang memberikan makanan itu kader-kader di desa gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kasus stunting perlu kami luruskan. Kalau kita menurut SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, itu memang 19,3%, berarti artinya 19.300. Namun ya, dari hasil penimbangan serentak yang kita tahu namanya, alamatnya itu kurang lebih sebanyak hanya 8.000 tadi. Nah, ini mungkin dalam kesempatan yang baik ini saya juga sampaikan kepada masyarakat bahwa stunting ini kan disebabkan karena kekurangan gizi kronis ya. Jadi mulai dia dari dalam kandungan sampai lahir, dari kandungan sampai kalau tidak salah 1.000 hari pertama itu harus mendapatkan asupan gizi yang cukup. Nah, definisi stunting sendiri itu adalah itu tadi ya. Jadi anak yang kekurangan gizi kronik itu lama, kemudian bayi ciri-cirinya adalah pendek dan berat badan kurang dibandingkan seusianya. Okay. Itu yang perlu diketahui. Namun diikuti juga dengan kekurangan kecerdasan. Jadi kalau orang atau bayi pendek itu belum tentu stunting. Kalau dia cerdas, normal, itu belum tentu stunting.
tapi stunting pasti pendek. Ya ini ya, stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Karena stunting itu ada berat badannya kurang, tinggi badannya kurang, dan kecerdasannya kurang gitu ya. Gitu Mas Wahyu ya, mungkin. Terima kasih. Nah, ini masuk ke yang lebih dalam, masih tentang stunting, Pak. Begini maksud saya, kalau data by name by address-nya sudah tahu, saya kan juga hidup di desa, Pak. Saya tahu bahwa kader itu memang ngasih sarapan, makan siang setiap harinya gitu untuk anak-anak yang stunting. Nah, maksud saya adalah Grobogan itu kan tanahnya subur. Bahkan rumah mereka di pekarangan itu sudah bisa ditanami buah-buahan, sayuran. Bahkan kalau mau sekarang budidamber itu, budidaya lele di ember itu saja bisa, Pak. Nanti di atasnya ada kangkung, begitu-begitu kan. Nah, sebenarnya strategi apa yang bisa dilakukan? Contohnya semacam ini tadi misalkan. Padahal masyarakat kita kayak luas lahannya masih ada. Sekitar masih bisa ada tanah ditanami. Kemudian matahari juga terbit setiap saat gitu kan. Betul. Vitamin D kan ada gitu loh. Iya. Kalau tahu by name by address-nya berarti sebenarnya apa yang harus dikuatkan. Kemudian mungkin secara anggaran dan lain-lain, kebijakan anggarannya akan seperti apa begitu. Iya, jadi itu ya. Saya kira saya sependapat apa yang disampaikan Mas Wahyu. Sebetulnya kesempatan untuk mencegah stunting itu sebetulnya kita terbuka lebar-lebar. Hanya memang perlu masyarakat itu diedukasi. Jadi memanfaatkan potensi yang ada seperti Mas Wahyu sampaikan itu tadi, memanfaatkan pekarangan dan lain sebagainya lah, pokoknya potensi dari rumah tangga itu sendiri. Namun demikian memang tidak semuanya stunting itu diderita oleh orang yang tidak mampu ya. Ternyata juga ada orang-orang yang mampu tetapi anaknya stunting. Karena apa? Karena dia mungkin salah memberikan asupan gizi ya. Ketika dia hamil mungkin ibunya meskipun dia orang yang berkecukupan mungkin dia tidak suka dengan makanan-makanan bergizi, sukanya apa gitu ya. Sehingga asupan makanan bergizi yang dibutuhkan oleh bayinya itu mungkin kurang. Jadi tidak semua memang. Namun demikian saya sangat sependapat dengan apa yang jenengan sampaikan. Oleh karena itu ya kita harus memang mengedukasi masyarakat. Silakan masyarakat ini ya harus sering-sering datang ke fasilitas kesehatan untuk konsultasi kesehatan ya. Utamanya untuk ibu-ibu calon pengantin atau apalagi yang ibu-ibu yang sudah mulai mengandung. Ini memang harus konsultasi. Jangan sampai kita istilahnya salah makan ya. Makannya enak-enak tapi tidak bergizi. Nah, itu asupan ke bayinya jadi yang masuk ke bayi mungkin makanan yang tidak dibutuhkan bayi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Tentang intervensi tadi ya yang saya sampaikan. Jadi kita ada metode-metode bermacam-macam. Yang jelas tujuannya adalah meningkatkan gizi protein. Proteinnya ini yang bisa membuat si bayi atau anak ini tumbuh dengan baik. Nah, memang tadi saya sampaikan ada anggaran-anggaran yang baik dari pusat, dari Pemda untuk intervensi itu dengan pemberian makanan tambahan dari CSR, dari mungkin pengusaha dan lain sebagainya atau warga masyarakat yang peduli. Nah, ini memang perlu kerjasama semua karena pemerintah jelas tidak mampu ya kalau harus menanggung makanan tambahan ini. Coba kita hitung saja. Yang anak ya kali makannya berapa ya kali? yang selama ini kita lakukan setiap anak itu mendapat tambahan makanan sehari sekali aja siang itu senilai 15.000 ya selama 6 bulan berarti selama 180 hari ya kali 15.000 itu berapa kira-kira hampir 3 juta itu satu anak ya lah kalau 1.000 aja sudah berapa ya 3 miliar ya. Nah, kalau itu 8.000 itu berarti kan sekitar 24 miliar ya.
24 miliar. Lah, ini memang PR kita. Itu kalau 8.000. Kalau yang benar SSGI 19.000 sekian. Waduh, itu hampir 100 miliar. Jadi ayo bareng-bareng saya himbau kepada masyarakat ya, di PKK itu punya rekening yang menampung untuk bantuan anak-anak stunting. Silahkan Anda berapapun. Kalau mau mengambil by name by address secara langsung silahkan. Nanti tanya ke PKK, katakanlah mama si A, wah saya mampunya hanya pengen bantu 1 anak. Nah, tapi secara langsung monggo silahkan, nanti kita seorang yang mau bantu itu tempatnya di mana, nanti kita kasih yang paling dekat ya. Nah, ini silahkan dibantu. Nah, itu bisa. Kita punya data by name by address untuk anak-anak yang belum terintervensi. Meskipun dalam hasil evaluasi kami memang intervensi selama 6 bulan ini memang tidak cukup sebetulnya ya. Karena setelah diintervensi 5 bulan, tambahan protein yang kita berikan, setelah itu sudah nggak dapat protein lagi juga, dia akan berat badannya juga akan turun lagi dan lain sebagainya. Kira-kira gambarannya seperti itu, Mas. Silakan Mas Wasi. Terima kasih Pak. Nah, kemudian ini pertanyaan untuk Mas Umar nih ya, masih tentang stunting, dan saya mohon minta pendapatnya Mas Umar sebagai generasi muda dan generasi yang akan punya pasangan, punya anak gitu kan. Nah, kalau pendapat Mas Umar tentang generasi stunting yang melahirkan anak stunting ya, saya rasa itu bisa jadi gambaran juga di kabupaten kita tadi, bahwa kita punya kader kesehatan sampai ke desa sebenarnya, termasuk di PKK tadi, tetapi kemampuan untuk mengedukasi masyarakat yang stunting tadi sehingga memutus rantai yang dibilang generasi stunting melahirkan anak-anak stunting tadi. Kira-kira pendapat Mas Umar bagaimana? Izin Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya di sini mewakili teman-teman muda mungkin ya, khususnya dari teman-teman mahasiswa, bagaimana mengantisipasi agar stunting ini tidak merambah lagi di Kabupaten Grobogan. Nah, yang pertama tentunya di kampus sudah ada, yaitu namanya duta genre ya. Duta genre itu kan bagaimana perwakilan anak muda nanti, kader-kader yang potensial dari mahasiswa ini untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap teman-teman mahasiswa maupun teman-teman pemuda, bagaimana pentingnya nikah di usia yang cukup dan yang benar-benar sudah matang. Karena salah satu faktor stunting mungkin kalau tidak salah, kita sempat ngobrol dengan teman-teman mahasiswa kesehatan ini, belum siapnya si calon ibu ini untuk mengandung, begitu Bapak ya. Itu bisa menjadikan faktor bagaimana bayi itu di dalam kandungan kurang maksimal dalam mendapatkan asupan gizi. Nah, salah satunya itu. Yang kedua, kemudian kami dari teman-teman PMII dan juga lembaga kesehatan PMII bekerja sama semaksimal mungkin dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang bisa membantu menurunkan angka stunting. Contohnya kemarin kayaknya sudah Bapak ya, kita kerjasama dengan BPIP, dengan Pemkab di Kecamatan Keradenan, kita adakan edukasi dan sosialisasi bagaimana tanggap terhadap stunting di Kabupaten Grobogan, dan juga pemberian tambahan gizi untuk anak dan ibu hamil agar tidak stunting ini bisa lebih diturunkan lagi angkanya. Mungkin itu yang jelas. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua sebisa mungkin kita ikut mencegah dari sisi generasi muda sendiri akan tetap memberikan kesadaran. Mungkin itu. Terima kasih Mas Wahyu. Masuk ke tema selanjutnya Pak, ini tentang permasalahan kesehatan yang ada di kabupaten kita, yaitu tentang masalah HIV/AIDS ya. Kalau
masalah HIV/AIDS di Grobogan itu sebenarnya bagaimana ya Pak ya? Kondisinya, kemudian potret sosialnya. Biasanya kasus HIV/AIDS yang tinggi-tinggi itu ada di pantai utara Jawa Pak, sebagai jalur transportasi nasional begitu ya. Itu kita dapati seperti di Pati begitu kan, di Demak. Nah, cuman ini Grobogan unik di tengah-tengah, tapi kasusnya tinggi sekali gitu di Jawa Tengah gitu. Monggo potretnya Pak. Iya, terima kasih Mas Wahyu. Jadi kasus HIV/AIDS di Kabupaten Grobogan ini memang tergolong cukup tinggi ya. Saya kira kalau kita lihat kondisi saat ini, saya kira hampir di semua kabupaten itu sekarang ya hampir sama. Kalau mungkin beda dengan kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Grobogan mungkin masih tergolong rendah. Tapi sekarang ini kalau saya melihat mungkin ya hampir seluruh kabupaten ini sekarang ini ya kondisinya hampir sama. Yang perlu kita ketahui gini ya, kita harus sepakat bahwa angka HIV/AIDS tinggi. Gini maksud saya bentar. Jadi HIV/AIDS ini kan yang ada yang bertugas mencari ya, jadi surveillance. Orang-orang mencari siapa yang ada HIV/AIDS. Di beberapa tempat ya, atau dulu Grobogan itu HIV/AIDS itu rendah. Nah, rendah itu belum tentu kalau kasus itu rendah. Tapi karena petugas yang mencari itu kurang gitu ya dulu itu. Atau kurang profesional barangkali begitu kira-kira ya. Ibarat orang mau cari ikan, semakin yang nyari semakin banyak, dapatnya akan semakin banyak, ibaratnya gitu. Jadi jangan sampai salah pengertian kok sekarang HIV/AIDS naik berarti kinerja dinas kesehatan atau pemerintah jelek. Belum tentu. Dulu itu mungkin ada 100 gitu ya, ada 100 mungkin. Tapi karena petugasnya hanya sedikit, yang ketemu baru 5. Yang 95 masih ngumpet. Nah itu loh, ini yang harus kita pahami. Jadi semakin banyak yang ditemukan belum tentu itu menggambarkan buruk atau tingginya HIV. Mungkin masih ada lagi yang belum ditemukan gitu ya. Kalau kita angkanya kecil mungkin itu tadi yang belum ditemukan banyak. Nah, kira-kira seperti itu, makanya ada pihak-pihak yang kalau HIV-nya naik, nah ini memang menjadi keprihatinan kita bersama. Jadi penanganan HIV itu sudah diupayakan ya, orang yang sudah disurvei kebetulan ada HIV, dilakukan pembinaan dan pengobatan orang dengan HIV/AIDS. Jadi pengobatannya ya terus ya. Kalau HIV kadang-kadang bosan karena berobat lama, merasa sudah enak, drop out. Nah, ini umat lagi dan lain sebagainya. Oleh karena itu HIV/AIDS di Kabupaten Grobogan ini memang ya perlu kita istilahnya bersama masyarakat itu untuk menangani bersama-sama, terutama yang punya keluarga ya. Yang punya keluarga ini mohon maaf dengan HIV/AIDS itu ya harusnya dengan sukarela berobat ya, dengan sukarela berobat. Nah, kalau orang berkeluarga ini mohon maaf nyimpang sedikit sudah kena HIV/AIDS ya kita harus, kalau kita melakukan hubungan suami istri ya harus pakai pengaman. Kadang-kadang orang HIV/AIDS itu didiskriminasi itu ya, dikucilkan. Sebetulnya nggak benar ya. HIV/AIDS itu nular dari hubungan seksual ya, kemudian dari jarum suntik. Prinsipnya itu ada luka, ada sel yang lepas ya, ada cairan mengandung virus masuk ya. Kalau orang takut itu ada teman kantor HIV/AIDS,
habis kencing di situ atau habis pakai kamar mandi situ, toilet situ, terus dia nggak berani, salah. Jabat tangan nggak apa-apa ya. Ya itu tadi prinsipnya, itu ada sel yang lepas, ada virus masuk itu, nah, lewat jarum suntik, lewat ciuman yang begitu sehingga ada sel lepas, hubungan seksual dan lain sebagainya. Prinsipnya seperti itu. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara kita yang keluarganya atau yang bersangkutan mengidap HIV/AIDS, saya mohon juga harus berobat ke dokter, harus minum obat dan jangan putus obat. Nah, pada masyarakat saya juga harapkan ya kita berhati-hati ya, perilaku yang katakanlah ke arah atau berpotensi terjadinya penularan HIV/AIDS ini tidak perlu saya jelaskan ya, harus sangat berhati-hati itu Mas Wahyu. Mungkin gini Pak, kalau tentang HIV/AIDS, apakah ada komunitas tertentu yang mereka kumpul setiap bulan sekali? Biasanya kan kalau mereka mengalami diskriminasi, mereka butuh teman bercerita. Kalau di kota-kota lain, kota besar biasanya ada komunitas semacam itu Pak. Kemudian mereka melakukan empowerment bersama. Ada yang bikin buku, ada Pak, ada yang bikin testimoni sesuatu apa begitu, bahkan produk-produk kerajinan tangan yang bisa memberdayakan ekonomi mereka kalau orang yang HIV-nya nggak punya begitu Pak. Apakah ada selama ini ya, atau pendampingan khusus untuk orang-orang yang seperti ini? Kemudian kalau yang pencegahannya seperti apa? Apakah dinas melakukan apa, pendataan, kemudian edukasi seperti apa begitu? Ya, terima kasih Mas Wahyu ya. Sebetulnya ada ya komunitas orang dengan HIV/AIDS, jadi ODA atau orang ya dengan HIV/AIDS ini yang dalam hal ini difasilitasi oleh KPA ya, jadi Komisi Pemberantasan AIDS yang ada di kantornya mungkin nginduk di salah satu ruangan dinas kesehatan bersama dinas kesehatan. Jadi mereka memang senantiasa mendapatkan edukasi, kemudian penyemangat, terus kegiatan-kegiatan lain yang tetap produktif dan lain sebagainya. Kemudian kalau terkait dengan penanganan HIV ini memang butuh edukasi ya. Juga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama KPA ya, memang ada ya, dulu ada lokalisasi itu yang setiap saat memang dilakukan ya tes ya, ada tes HIV ya, dulu ada tes HIV itu dulu di Koplak itu, kemudian di mana itu Gunung Buta itu sampai sekarang pun masih dilakukan. Nah, saya memang termasuk juga, saya ini juga penanggung jawab katakanlah. Dulu ada Pak Dokter siapa Pak yang sudah pensiun, rumahnya dekat alun-alun, dia juga sering bahas tentang HIV/AIDS dari Grobogan. Oke, yang dekat alun-alun ya. Sinten nggih? Lupa saya. Bukan Pak Pak ini itu bukan ya? Bukan. Pak ini kan simpang mriki. Ya, jadi prinsipnya ya kita mengajak seluruh masyarakat untuk berhati-hati ya. Untuk utamanya ini orang yang keluarganya atau dia sendiri menderita HIV berobat terus ya. Karena HIV itu ada ukuran-ukuran tertentu, menularkan dan potensi penularannya sangat bahaya, dan ada yang penularannya sangat rendah. Kalau tidak salah kalau per lapangan pandang atau per mililiter ya, saya lupa ya, mohon maaf ini karena sudah lama nggak praktek juga. Jadi 1 mililiter terdapat lebih dari 10.000 ya virus itu potensi menularkannya. Kalau semakin kurang akan semakin Nah, ini apapun itu potensi penularan. Oleh karena itu ya sangat berhati-hati dan harus berobat supaya
dalam kondisi yang tidak menularkan atau kemungkinan kecil menularkan ya. Jadi himbauan saya itu kalau ada katakanlah orang-orang yang mohon maaf di lokalisasi tadi ya, saya kira harus dengan sukarela mau diperiksa, karena ada dulu waktu saya masih di dinas kesehatan itu kalau kita mau periksa itu pada lari gitu ya, pura-pura pulang, pura-pura apa gitu. Nah, ada yang seperti itu. Jadi itu barangkali ya Mas Wahyu terkait dengan HIV. Nah, sekarang dengan fenomena anak muda juga, Pak. Ini saya enak tanggapan. Karena tadi sudah disebutkan beberapa tempat-tempat lokalisasi. Kalau dulu ada Kopla yang sekarang digusur dan dirubah jadi taman kuliner ya, pusat kuliner. Nah, dan masih ada di Gunung Botak tadi yang disebutkan. Tapi fenomena sekarang, Pak, dengan teknologi prostitusi tadi sudah merambah dunia digital, Pak. Pakai aplikasi di kos-kosan, di tempat penginapan begitu, dan itu marak sekali, dan anak sekarang pasti mudah mengakses itu, anak SMP, SMA seperti itu, Pak. Kira-kira bagaimana? Apakah ada pesan khusus? Ya, terima kasih. Memang betul yang Mas Wahyu sampaikan ya. Sebetulnya saya juga sangat prihatin ya. Suatu saat saya juga pernah meminta kepada Satpol PP bersama dengan Polres Grobogan waktu itu, karena ada laporan masyarakat di satu tempat itu ada kos-kosan ya, yang keluar masuk di situ malah justru anak-anak SMA, bahkan anak SMP, dan keluar masuk gitu, yang 1 jam 50.000 atau berapa itu saya nggak ngerti. Dan ternyata tempatnya tidak di situ saja, di banyak tempat ternyata di Kabupaten Grobogan ini. Oleh karena itu ini kan perlu penanganan bersama. Saya itu cerewet untuk masalah-masalah itu, tapi kenyataannya juga mungkin pro kontra ya. Banyak orang-orang yang diuntungkan, yang berkepentingan kadang-kadang tidak suka dengan kebijakan kita. Satu tempat itu pagi itu dikatakanlah apa ya, di grobyok atau apa itu bahasanya ya, di sweeping ya. Itu yang petugasnya pergi tidak 1 jam, tidak nyampe 1 jam, sudah masuk lagi. Itu betul itu. Nah ini kan jadi keprihatinan. Oleh karena itu saya juga menghimbau kepada para orang tua, tokoh masyarakat, kalau di sekolahan juga Bapak Ibu guru untuk turut serta mengawasi. Kalau mengawasi ini juga mungkin sulit ya. Orang diawasi itu kan kalau dia mau pun yang ngawasi nggak bakal ngerti. Oleh karena itu pembinaan mental, spiritual ya, agama itu saya kira sangat penting sekali. Jadi kita yang paling penting menurut saya justru pencegahan. Jangan sampai anak-anak ini menjadi semakin liar, semakin tidak terkendali. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, terutamanya orang tua dan tokoh masyarakat termasuk guru, juga pemerintah Kabupaten Grobogan. Saya kira itu, Mas. Nah, ini ke Mas Umar lagi terkait mungkin ada cerita-cerita pengalaman teman-temannya dan lain-lain ya, sebagai anak muda Grobogan. Potret anak muda Grobogan ini bagaimana terkait tadi permasalahan sosial yang sudah kita bincangkan. Nah, monggo. Ya, terima kasih. Tentunya yang pertama tadi dari Bapak sudah disebutkan bahwasanya pembinaan mental dan spiritual ini sangat penting untuk pencegahan hal-hal yang lebih positif. Bagaimana kalau di kami di Ormawa, organisasi mahasiswa, teman-teman diwadahi untuk apa yang menjadi kesukaannya dalam bereksplor diri ini harus betul-betul didorong dan didukung. Nah, katakanlah ada yang mengaji, ada yang hobi olahraga dan sebagainya. Karena dalam pengamatan kami di PMII, bagaimana hal-hal negatif ini bisa kemudian
merambah itu kurangnya kesibukan yang positif, ya mungkin kurangnya kesibukan yang positif. Misal tadi disampaikan oleh teman, katakanlah ada waktu luang libur kemudian tidak dimanfaatkan, akhirnya dia tidur-tiduran di kamar, kemudian scroll WA dan mendapatkan hal-hal tertentu yang kurang baik. Maka dari itu sebisa mungkin kami di kalangan anak muda bersama-sama untuk apa sih yang diinginkan para teman-teman dan mahasiswa ini, ayo kita gali bersama, ayo kita garap bersama, dan jangan suka mengeluh, harus tetap semangat dengan bersama-sama. Tentunya ini yang menjadi fokus kita agar generasi muda ini juga siap dalam menjemput Indonesia Emas, kira-kira begitu. Terima kasih. Nah, ini kembali ke Pak Bambang terkait pertanyaan masyarakat, Pak, ini. Nah, ada stigma di masyarakat bahwa kalau kita ke rumah sakit atau ke puskesmas itu yang BPJS, pakai BPJS dan non BPJS atau berbayar sendiri, itu pelayanannya berbeda, Pak. Nah, ini pas Pak Bambang juga pernah memimpin di RSUD Grobogan Raden Sejati. Mungkin bagaimana, Pak, sebagai pengalamannya ini pasti sangat kompleks dan bisa banyak hal yang diceritakan di sini, monggo. Ya, terima kasih. Ya, sebetulnya secara garis besar ya itu tidak ada perbedaan. Jadi rumah sakit itu bekerja berdasarkan SOP, berdasarkan standar. Jadi sudah ada patokannya. Orang sakit tipes ini obatnya harus begini, harus istirahat sekian hari, mendapat obat apa saja, keinfusnya apa, makanannya apa, itu sudah ada standar. Siapapun yang sakit tipes kira-kira seperti itu ya. Demikian juga dengan sakit-sakit yang lain. Mungkin yang dikeluhkan masyarakat seolah-olah, seakan-akan kalau pakai BPJS itu dipersulit. Nah, ini sebetulnya tidak. Hanya memang BPJS itu kan diatur, ya, diatur. Kalau mau, jadi diatur. Contoh aja ya di Kabupaten Grobogan. Jadi ada yang namanya PPK 1. Jadi setiap orang yang mempunyai kepesertaan BPJS, yang menjadi kepesertaan BPJS, baik itu kelas 3, kelas 2 maupun kelas 1, baik PNS maupun bukan, baik itu BPJS-nya mandiri maupun PBI, itu sebetulnya sudah diatur. Si A suruh milih ikut dokter keluarga siapa gitu ya. Katakanlah Mas Wahyu, sekarang dokter keluarganya siapa? Teman sendiri. Pak Edi, Mama ya. Nanti jenengan kalau berobat mau minta rujukan harus ke Pak Edi kan gitu. Nah, Pak Edi sendiri juga akan ngitung-ngitung ini perlu dirujuk apa enggak? Ada indikasi dirujuk apa enggak kan gitu. Kalau enggak cukup diobati. Ya, sudah diobati di situ. Kalau dirujuk itu ada tahapan-tahapan, dirujuk di rumah sakit tipe C dulu ya. Kalau di sini yang rumah sakit tipe C itu Panti Rahayu dan Permata Bunda. Kalau RSI Ki Ageng Selong, Tas Pendowo masih tipe D. Kalau yang tipe B-nya adalah RSUD Dr. Sujati. Itu ada tahapan-tahapan ya. Ke sana dulu, sini nggak bisa baru ke sini. Tapi tidak berlaku bagi kondisi kegawat daruratan. Jangan mau kemana saja. Lah, kalau sekarang mungkin sudah agak agak mudah ya. Dulu itu susah, agak susah. Jadi kelengkapan administrasi yang masih pakai kertas-kertas itu kan menyulitkan, harus fotokopi, harus ada rujukan ini dan itu. Ini memang yang dianggap oleh masyarakat mungkin
sulit gitu ya. Tapi sebetulnya tidak. Sebetulnya ya harus diatur. Kalau tidak diatur nanti ya repot. Di rumah sakit sendiri juga terjadi permasalahan. Dulu pernah BPJS itu tidak mau bayar karena kita terlambat klaim. Nah, terlambat aja itu nggak mau bayar. Nah, gitu-gitu itu menjadi tanggung jawab rumah sakit. Jadi sebetulnya kepada masyarakat ya harus tahu ya, kalau BPJS itu memang ada aturannya. Kemudian tidak seperti orang datang bayar, udah memang beda ya. Kalau penjenengan Mas Wahyu nggak jadi kepesertaan BPJS, datang udah saya mandiri mau bayar, nah kan udah, yang penting tanda tangan mau bayar. Tapi kalau yang BPJS kan ada, nah gitu. Memang ada di rumah sakit tertentu itu pelayanan BPJS dengan pelayanan umum disendirikan. Ya, memang ada ya. Ada yang BPJS, tapi ya sama saja sebenarnya. Tidak terus kalau BPJS diberi obat yang jelek-jelek, yang enggak. Ya kita punya standar. Saya kira masyarakat mungkin perlu tahu ya. Jadi tidak terus ya memang beda, karena kalau bayar sendiri kan udah nggak pakai administrasi apa-apa, datang tanda tangan udah saya bayar sendiri selesai. Tapi kalau BPJS kan itu tadi diatur, kalau mau ke rumah sakit mana rujukannya kan gitu ya. Oh, tidak ada rujukan karena menurut dokter ini cukup di PPK 1, cukup di dokter keluarga, cukup di puskesmas, nggak perlu ke dokter selanjutnya. Nah itu. Tapi kalau orang mau bayar sendiri itu kan mau milih PPK 1 bisa, PPK 2 dan seterusnya kan bisa, karena ke swasta pun bebas karena Nah ini sebetulnya yang perlu ini ya dipahami oleh masyarakat. Yang jelas nggak ada perbedaan. Nah itu kira-kira. Nah, ini sebagai penutup tapi sangat menarik ini Pak, tentang ke depan dan masa depan Grobogan, dan sebenarnya di dunia ini sedang marak. Gini Pak, kemarin baru seminggu, 2 minggu, sebulanan kasus DBD itu kan tinggi Pak, menurut berita-berita yang kita baca. Nah sebenarnya kan musim penghujan sebenarnya. Nah padahal DBD itu biasanya sering di musim pancaroba atau peralihan, karena nyamuk seneng istilahnya berkembang di saat itu dan nyokoti lah. Nah terkait perubahan iklim dan kondisi kesehatan masyarakat dan penyakit yang macam-macam akan timbul gitu, kayak COVID dan lain-lain, itu sebenarnya ada hubungannya dengan perubahan iklim, dengan kondisi cuaca yang berubah, iklim yang berubah, sehingga penyakit tadi macam-macam. Sehingga gimana tanggapan Bapak, dan akan mempersiapkan seperti apa Grobogan itu? Mungkin dokter-dokter, ilmu-ilmu kedokteran yang lama bahkan sudah banyak yang berubah gitu Pak. Nah mungkin apakah ada pusat kesehatan riset tertentu, kayak saya baca di UGM begitu, mereka dokter-dokternya bikin nyamuk yang bisa memotong rantai penyebaran nyamuk itu. Jadi dia tidak akan membawa gen atau sel Aedes aegypti-nya tadi, benih-benihnya gitu. Apakah Grobogan mampu bekerja sama dengan universitas yang bagus sehingga kini jadi tempat percontohan, sehingga kita bisa bahkan lebih unggul daripada kabupaten yang lain gitu Pak, dengan akses jejaring orang-orang perguruan tinggi yang modern gitulah, karena ilmu ini semakin kesini semakin berkembang. Monggo. Iya, terima kasih. Jadi memang yang Grobogan ini kan juga setiap tahun pasti ada penderita demam berdarah ya. Biasanya kejadian demam berdarah ini paling banyak itu ketika betul ya pancaroba itu. Jadi ada air tapi tidak seperti kemarin ya. Ya. Jadi kemarin saya juga diberi laporan dari Desa Kemiri ya. Kemiri kemarin dampak banjir itu juga ternyata ada masyarakat yang terkena demam berdarah. Nah,
Ini memang menurut saya kok ini ya. Jadi meskipun musim penghujan seperti ini, itu nyamuk itu tetap ada ya. Saya kira tetap ada, dan kenyataannya juga masih banyak masyarakat yang sering kadang-kadang WA ke saya, Pak minta di fogging kan begitu. Nah, fogging sendiri kan juga ada ini ya, ada aturannya sebetulnya, karena fogging itu juga racun. Sebetulnya ada tahapan-tahapan, mana yang harus di fogging, mana yang bukan begini. Di situ ada demam berdarah minta di fogging, belum tentu. Harus dilakukan surveillance namanya, surveillance epidemiologi. Jangan-jangan orang yang kena DB di situ, dia dapatnya bukan di situ, tapi mungkin dia habis dolan kemana, ya di tokot di mana gitu kan. Nah, kalau adanya cuma satu itu diobati sembuh ya sudah, mestinya nggak boleh di fogging, nggak perlu di fogging. Yang perlu di fogging terus kalau dia ada penularan di situ, ya. Oh, setelah di surveillance kok ada penularan, nah ini harus di fogging kan itu. Jadi hanya masyarakat biasanya ada demam berdarah Pak minta di fogging. Nah, kita ya kadang-kadang udahlah daripada ribut masyarakatnya udahlah di fogging. Yang jelas kan ya itu tadi ada dampak-dampak ya sebetulnya karena fogging itu adalah racun. Nah terkait dengan pernyataan Mas Wahyu mungkin tidak bekerja sama dengan mungkin lembaga riset baik itu perguruan tinggi atau apa, kok belum ke sana ya. Coba nanti saya tak bicara dengan dinas kesehatan kira-kira apakah sudah diperlukan apa enggak, karena kan riset itu juga mungkin butuh biaya yang besar. Jadi kan kita biasanya menghitung-hitung kita punya anggaran sekian untuk riset atau untuk penanganan demam berdarah yang ada. Jadi memang ini ya, kalau pertanyaan kok ada demam berdarah pada musim seperti ini, saya kira sepanjang tahun itu kok kelihatannya ada, hanya mungkin kasusnya tinggi rendahnya ini yang beda. Jadi saya kira tetap ada, dan kondisi daerah kita itu juga macam-macam ya. Mungkin kalau daerah yang atas itu kan air langsung air yang besar langsung lewat. Ya. Meskipun di situ masih ada juga mungkin kubangan sedikit-sedikit itu ada. Tapi kalau di yang dataran rendah kan lama. Makanya ketika kemarin di sini banjir, setelah waduk Kletak kita buka, 8 pintu kita buka, gantian Demak yang kelakepan tuh. Di sana lama itu sampai mungkin minggu itu, Pak. Kalau sini kan alhamdulillah cuma berapa hari itu ya. Jadi kalau Anda bertanya musim begini kok ya ada demam berdarah, saya kira kok sepanjang tahun pasti ada, hanya kasusnya tidak sebanyak musim pancaroba. Saya kira itu Mas Wahyu. Nah, terima kasih. Sebagai penutup, sebagai Mas Umar ini coba kasih masukan buat anak muda Grobogan untuk mempersiapkan ya masa depannya, generasi selanjutnya biar tidak stunting. Ini Mas Umar juga mau nikah kan, nah kira-kira apa menurut pengalamannya sendiri ya Pak? Ini sudah sekitar 30-40 menitan Pak. Ini sebagai penutup juga monggo. Untuk stunting? Ya, generasi selanjutnya. Baik, terima kasih. Tentunya bagi generasi muda khususnya warga Grobogan, saya sebagai warga masyarakat Bapak ini mengikuti betul apa yang menjadi himbauan dan kebijakan pemerintah. Saya kemarin ngurus administrasi pernikahan itu di KUA, kemudian kami juga melakukan catin ya. Edukasi tadi ada enggak? Ada, nah jadi dicek, kami diambil sampling darahnya, kemudian dilaborat terkait HIV, kemudian HB, kesehatan dan yang lain-lain. Nah kemudian itu nanti mendapatkan ada vitamin dari dokter di puskesmas sendiri. Nah tentunya mungkin harus ini ya persiapan
mental memang harus disiapkan sungguh-sungguh sejak mulai siap untuk menikah. Kemudian di usianya ini ya kira-kira sudah cukup lah ya untuk melangsungkan pernikahan. Kalau saya sudah 25 kira-kira juga sudah cukup ya Pak ya? Sudah cukup, sudah matang, usianya matang gitu. Jadi enggak lagi di usia dispensasi nikah gitu Mas Wahyu. Nah, kemudian olahraga ini sedang gencar olahraga nih Pak dengan teman-teman ini. Nah, mungkin itu jadi selain makanan yang dikonsumsi ini benar-benar bergizi, sehat, juga tidak lupa untuk berolahraga dan ikuti anjuran dokter. Mungkin itu. Terima kasih dari kami, terima kasih juga Bapak sudah berkenan hadir. Monggo Mas Wahyu.